Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sambung pembelajaran kita yang kemarin tentang sistem sirkulasi ya. Oke, sistem sirkulasi. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, sistem sirkulasi itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama itu sistem peredaran darah, dan yang kedua ada sistem peredaran getah bening atau peredaran limfa, ya, limfa. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah sistem peredaran darah. Oke, nah ini indikatornya dalam sistem peredaran, sistem sirkulasi. Yang pertama, kalian itu harus mampu mengidentifikasi komponen-komponen darah. Ini udah kita pelajari kemarin. Terus kalian harus mampu mengidentifikasi jenis pembuluh darah. Nah ini yang kita pelajari di hari ini, jenis pembuluh darah. Selanjutnya, kalian harus mampu membedakan bagian-bagian jantung ya. Jadi jantung dan pembuluh darah itu akan kita pelajari di hari ini, bagian-bagian jantung dan pembuluh darah. Dan yang terakhir adalah kalian harus dapat mengidentifikasi proses pembekuan darah. Ini termasuk ke dalam komponen darah ya. Komponen darah yang berfungsi untuk membekukan darah itu adalah trombosit. Oke, nah ini dia materi pokok kita di sistem sirkulasi. Yang pertama itu ada komponen darah. Yang kedua ada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga ada mekanisme peredaran darah dalam tubuh. Yang keempat ada golongan darah. Yang kelima adalah peredaran limfatik atau peredaran getah bening yang tadi. Dan yang terakhir adalah kelainan dan penyakit dalam sistem sirkulasi. Nah, untuk nomor 1 kita sudah bahas kemarin, tapi kita akan singgung sedikit hari ini. Dan nomor 2 akan kita bahas hari ini ya. Oke, yang ini yang kemarin Bapak singgung lagi sedikit, komponen darah ya, komponen darah. Nah, jadi komponen darah ya itu tersusun atas 55% plasma darah, 55% plasma darah dan 45% sel darah ya. Jadi yang cairnya itu ada 55%, yang padatnya, yang bentuknya sel ada 45% ya. Jadi lebih banyak yang cairnya ya. Oke. Nah, plasma darah apa aja isinya? Ya, yang pasti plasma darah isi yang paling banyak itu adalah air. Air yang paling banyak. Selain air ada apa aja? Ada ion. Ion natrium, ion potasium, kalium ya, kalsium, magnesium, klorida, bikarbonat. Nah, fungsi dari ion-ion ini adalah untuk menjaga tekanan osmotik, menjadi jadi penyangga pH, buffer ya, dan regulasi permeabilitas membran. Itulah fungsi dari ion-ion yang ada di plasma darah. Salah satu contoh itu ion kalsium, itu juga sangat berperan penting dalam pembekuan darah ya, ion kalsium. Nah, selanjutnya selain ada air dan ion, di plasma darah ada yang namanya protein plasma ya, protein plasma. Contoh dari protein plasma yang pertama itu ada albumin, ya, albumin. Yang kedua ada imunoglobulin. Nah, imunoglobulin ini adalah antibodi. Fungsinya untuk pertahanan tubuh. Dan yang ketiga ada yang namanya fibrinogen. Nah, fibrinogen ini bersama-sama ion kalsium ini berfungsi dalam proses pembekuan darah atau clotting, ya, blood clotting. Terus ada satu lagi apolipoprotein. Ini untuk transportasi lemak. Nah, selain ada air, ada ion, ada plasma di plasma darah, ada plasma protein ya. Di plasma darah itu juga terdapat zat-zat seperti nutrisi dan sisa-sisa metabolisme. Kayak ada glukosa, ada asam lemak, ada vitamin ya. Itu nutrisi. Kalau sampah-sampah metabolisme atau sisa-sisa metabolisme itu ada CO2 ya, ada sedikit urea nanti mau ke urin ya,
dan ada juga hormon. Nah, inilah komponen-komponen yang ada di plasma darah. Nah, sekarang kita ke sel darahnya. Yang pertama di sel darah itu ada sel darah putih atau leukosit. Ya, leukosit. Leukosit ini jumlahnya hanya sedikit, hanya dibutuhkan sedikit kalau dibandingkan sel darah lainnya ya. Antara 5.000 sampai 10.000. Nah, fungsinya sel darah putih ini untuk imunitas dan pertahanan tubuh. Nah, sel darah putih dibagi-bagi lagi. Ada banyak jenis sel darah putih. Yang pertama itu basofil. Basofil. Basofil ini warnanya agak kebiruan ya, kayak basa, karena dia sifatnya basa. Nah, basofil. Kalau basa kan kalau di kertas lakmus warnanya biru ya. Basofil. Nah, basofil ini dia memiliki peranan saat ada alergi ya. Jadi basofil ini menghasilkan histamin yang akan bereaksi saat terjadi alergi. Nah, terus ada eosinofil. Eosinofil. Nah, kalau tadi si basofil warnanya biru, kalau eosinofil warnanya agak kemerahan. Kenapa? Kalau kalian pernah lihat mungkin belajar kimia, larutan eosin itu warnanya merah ya. Jadi eosinofil ini juga warnanya merah. Nah, eosinofil ini fungsinya untuk mempertahankan tubuh dari infeksi parasit, contohnya cacing ya. Jadi saat misalkan ada adik kalian yang cacingan atau terkena parasit di cacing, entah itu cacing tambang, cacing hati, jumlah eosinofil dalam tubuhnya akan meningkat ya. Terus ada limfosit. Nah, kalau limfosit ini nanti fungsinya untuk menghasilkan antibodi. Nanti limfosit dibagi lagi, limfosit T dan limfosit B. Tapi pembagian itu nanti kita akan bahas di bab tersendiri, yaitu sistem imunitas ya. Ini hanya garis besar komponen dari darah. Terus ada neutrofil. Nah, neutrofil ini fungsinya untuk melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Nah, misalkan ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh, yang pertama kali menyerang bakteri tadi, di antara kelima ini, yang pertama kali menyerang itu adalah neutrofil. Jadi dia seperti ya barisan terdepannya dari sistem pertahanan tubuh, di antara leukosit yang lain. Tapi semua fungsi leukosit sama ya. Fungsi utama leukosit itu untuk mempertahankan tubuh dari serangan bakteri atau virus yang berasal dari luar. Semua. Tapi yang tadi yang untuk parasit, yang untuk alergi itu fungsi yang lebih spesifiknya lagi. Tapi fungsi umumnya mereka sama. Ya, neutrofil. Yang kelima ada monosit. Ya, monosit. Monosit ini fungsinya untuk nanti saat dia dewasa dia akan membentuk yang namanya makrofag. Makro itu besar, fag itu artinya makan, pemakan besar. Nah, makrofag itu bisa bergerak kayak amuba. Jadi dia memakan bakteri ataupun partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara fagositosis. Ya, namanya fag, makan, fagositosis. Kalau kalian ingat fagositosis adalah proses pemasukan suatu benda dari luar sel ke dalam sel ya, itu fagositosis. Oke. Nah, selanjutnya itu saja di leukosit. Selanjutnya kita ke keping-keping darah atau platelets, keping darah, trombosit ya. Trombosit. Ini jumlahnya sekitar 250 sampai 400.000. Ini fungsinya untuk pembekuan darah ya. Nah, terus yang ketiga adalah sel darah merah. Ini jumlahnya yang paling banyak di antara sel darah lain. Jumlahnya sekitar 5 juta sampai 6 juta. Bervariasi tiap antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Antara orang yang tinggal di pegunungan dengan orang yang tinggal di daratan rendah itu berbeda. Jumlah dari sel darah merahnya. Ya. Fungsinya yang pertama, yang paling utama itu mengangkut oksigen, ya, mengangkut oksigen. Fungsi lain itu mengangkut CO2. Ya, mengangkut CO2 dan oksigen, tapi yang fungsi utamanya mengangkut oksigen ya. Nah, jadi saat di eritrosit itu kemarin terdapat yang namanya hemoglobin. Nah, hemoglobin ini akan
mengikat oksigen dan membentuk oksihemoglobin, ya. Oksihemoglobin inilah yang nanti akan diedarkan ke seluruh sel yang ada di dalam tubuh, ya. Oke. Nah, terus ini asal-usul sel darah atau diferensiasi sel darah. Jadi sel darah itu berasal dari satu sel yang sama. Ya, jadi satu sel yang sama di sumsum tulang, namanya stem cell atau jaringan sel punca. Jadi sifatnya ini nanti pluripoten, ya. Jadi jadi dari satu sel ini akan berdiferensiasi menjadi limfoid progenitor, ini cikal bakal dari sel limfosit, dan mieloid, ini cikal bakal dari neutrofil, basofil, eritrosit, platelet, monosit, dan eosinofil. Oke, dan ini terjadi di sel di sumsum tulang, ya. Ini terjadi di sumsum tulang. Oke, mekanisme pembekuan darah. Nah, di sini ada mekanisme pembekuan darah, ya. Mekanisme pembekuan darah yang merupakan salah satu fungsi dari trombosit, ya. Jadi kalau kalian terluka, itu lukanya akan menutup, ya, menutup, nggak terbuka begitu saja, ya. Nanti kalau terbuka begitu saja, darah kalian akan habis, ya. Jadi misalkanlah di sini kalian terluka atau tertusuk paku misalkan, atau tersilet, atau pokoknya luka, ya. Jadi pertama, luka-luka tadi itu akan masuk ke melukai pembuluh darah dan membuat trombosit itu pecah atau rusak, ya. Oke, ini platelet itu trombosit, ya. Damaged cell itu sel-sel yang rusak. Nah, di plasma darah seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang namanya ion kalsium, ada yang namanya fibrinogen, ya. Nah, di darah, di plasma itu sudah ada protrombin. Protrombin itu sudah ada di dalam darah. Nah, saat terjadi luka, ya, protrombin tadi akan diubah menjadi trombin. Trombin itu artinya sebelum trombin, ya. Jadi kalau ada yang kata pro itu berarti sebelum trombin, kayak protease, kayak apa? Pepsinogen, ya. Protrombin akan menjadi trombin. Nah, trombin ini akan mengubah fibrinogen. Nah, fibrinogen ini sudah ada di dalam plasma. Trombin tadi akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Ya, benang-benang fibrin. Fibrin inilah yang akan menutup luka. Nah, kalau kalian lihat ini sel-sel darah merah yang terperangkap di dalam benang fibrin sehingga dia nggak keluar. Ya, mengurangi pendarahan ini. Ya, ini benang-benang fibrin. Oke. Itu dia sekilas tentang komponen darah dan mekanisme pembekuan darah. Nah, sekarang kita ke struktur jantung dan pembuluh darah. Ya. Jadi jantung itu dalam sistem sirkulasi perannya sangat penting, ya. Jadi fungsi jantung itu memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kenapa seluruh tubuh butuh darah? Karena di darah ada oksigen, ada nutrisi yang harus diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Kalau ada sel-sel tubuh yang kekurangan oksigen atau kekurangan nutrisi, sel tadi akan mati. Ya. Jadi fungsi jantung itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, memompa darah ke seluruh tubuh, mau ke paru-paru, ke jantung, ke hati, bahkan ke jantung sendiri ada. Oke. Nah, jantung, ya kita bagian-bagian jantungnya dulu, ya. Kalau pembuluh darahnya nanti dulu. Terdiri dari jantung mamalia, ya. Jantung mamalia itu terdiri dari 4 ruangan. 4 ruangan. 2 atrium dan 2 ventrikel. Ada atrium kanan, ini, ada atrium kiri. Ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri.
Nah, sekarang kita ke fungsinya. Fungsi atrium adalah menerima darah. Fungsi atrium adalah menerima darah. Fungsi ventrikel untuk memompa darah. Ya, memompa darah. Oke. Nah, memompa darah kemana? Menerima darah dari mana? Nah, mari kita bahas. Yang paling kita mulai dari ventrikel dulu. Perhatikan di sini, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ya, jantung itu otot ya, otot jantung. Nah, perhatikan di sini. Mana ventrikel yang lebih tebal ototnya, kanan atau kiri? Kanan, Sir. Kanan. Kanan ini kanan, ini kiri. Mana yang lebih tebal ototnya? Kiri, Sir. Kiri ya. Jadi ventrikel kiri itu ototnya lebih tebal. Nah, kalau ototnya lebih tebal berarti tugas dia lebih berat. Nah, ventrikel kiri emang tugasnya apa? Ventrikel kiri tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Ya. Ventrikel kiri tugasnya memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau ventrikel kanan kemana rupanya? Kalau ventrikel kanan memompa darah ke paru-paru. Jelas ya bedanya ya, mana tugas yang lebih berat? Memompa darah ke seluruh tubuh atau memompa darah ke paru-paru? Ke seluruh tubuh, Sir. Ke seluruh tubuh. Jadi dia memiliki otot yang lebih tebal dibanding ventrikel kanan. Jadi kalau kanan itu hanya memompa darah ke paru-paru aja. Sedangkan ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, itu ventrikel, memompa darah. Sekarang kita ke atrium. Atrium ini fungsinya menerima darah, ya, menerima darah. Tadi udah dipompa kemana gitu kan? Nah, terus kan nanti balik lagi ke jantung. Nah, kalau atrium kiri, dia menerima darah dari paru-paru. Ya, atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Sedangkan atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh, ya. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh. Oke? Nah, terus di antara ruangan-ruangan ini ada sekat. Ada sekat. Contoh, di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, ini ada sekat yang namanya atrioventricular. Atrioventricular valve. Valve itu katup ya, atrioventricular. Nah, fungsi katup ini apa? Fungsi katup ini supaya darah yang sudah, misalkan darahnya dari ini, dari atrium kanan ke, berarti kan arahnya ke sini ya, dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Ini arah darahnya. Nah, katup tadi saat darah masuk, dia akan menutup. Sehingga darah yang ada di ventrikel itu nggak kembali lagi ke atrium. Tapi menuju ke paru-paru. Kalau dari ventrikel kiri kan ke paru-paru tadi ya. Ke paru-paru. Itu dia. Itu antara atrium kanan dan ventrikel kanan ada katup yang namanya atrioventricular. Ya, antara atrium dan ventrikel ya. Di kiri juga gitu, atrioventricular. Yang membedakan nanti jumlah katupnya, ada yang 2, ada yang 3. Ada yang kalau 2 namanya bicuspidalis, kalau 3 katupnya namanya tricuspidalis. B2, tri 3. Ya, jadi jangan dipahami. Nah, terus di antara ventrikel kanan mau ke paru-paru misalkan, atau dari ventrikel kiri mau ke seluruh tubuh, itu ada katup juga. Nah, katupnya ini namanya semilunar. Semilunar. Lunar itu artinya bulan. Semi. Jadi bentuknya ini kayak bulan sabit, bentuk katupnya, makanya namanya semilunar. Ya. Oke, itulah bagian-bagian jantung. Nanti kita akan bahas lagi di mekanisme peredaran darahnya. Bagaimana sih darah jantung memompa darah ke paru-paru, ke seluruh tubuh. Nanti ada yang namanya peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Yang penting di struktur jantung kalian harus tahu dulu fungsi-fungsi dari atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau ventrikel kanan itu fungsinya memompa darah ke
paru-paru. Kalau ventrikel kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Atrium menerima darah. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh. Atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Oke. Itu struktur dari jantung. Nah, sekarang kita ke pembuluh darah. Pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah pada manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama arteri, yang kedua vena, yang ketiga kapiler. Pembuluh darah kapiler. Kalau arteri ini kita bisa juga sebut sebagai pembuluh nadi. Kalau vena, pembuluh balik. Kalau kapiler, pembuluh kapiler ya sama. Nah ini dia pembuluh-pembuluhnya. Ini ada vena, ini ada arteri, ini ada vena. Arteri yang lebih kecil namanya arteriol. Vena yang lebih kecil namanya venula. Ya. Nah, nanti dari arteri dan venula itu akan menyambung dan akan bertemu di namanya kapiler. Nah, kapiler ini ada di setiap organ pada tubuh. Oke ya. Kita lihat dulu arteri, sifat-sifatnya ya. Nah, arteri ini fungsinya aliran-aliran darahnya ya. Aliran darahnya meninggalkan jantung. Jadi dari jantung ke, misalkan dari jantung ke paru-paru. Berarti darah tadi masuk di arteri. Ya, karena meninggalkan jantung. Arteri. Dari jantung kemana gitu. Jantung ke semua organ. Bahkan jantung ke jantung juga namanya arteri. Arteri koronaria itu adalah pembuluh arteri yang berasal dari jantung menuju ke jantung. Ya, itu aliran darahnya. Kalau aliran darah vena, dia kembali ke jantung. Misalkan dari ginjal ke jantung, itu melalui si vena. Ya, beda ya arah alirannya. Kalau arteri meninggalkan jantung menuju ke jaringan, sedangkan vena dari jaringan atau organ kembali ke jantung. Oke. Nah, terus kaya akan apa? Darah yang ada di arteri dan vena ini. Nah, arteri itu darahnya kaya akan oksigen. Kecuali satu, arteri pulmonalis. Ya, jadi semua arteri di dalam tubuh itu membawa darah yang banyak oksigennya. Kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu banyak satu-satunya arteri yang banyak membawa darah yang berisi CO2. Kenapa? Penamaan arteri dan vena itu tergantung dengan organ yang ditujunya. Misalkan arteri pulmonalis. Arteri itu tadi fungsinya untuk aliran darahnya dari jantung ke organ ya, atau dari jantung ke jaringan. Arteri. Pulmonalis, pulmo itu artinya paru-paru. Artinya arteri pulmonalis itu menghubungkan antara jantung dan paru-paru. Nah, di paru-paru, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi di paru-paru? Pertukaran gas, CO2 dan O2. Nah, dari jantung akan memompa darah yang kaya CO2 dari jantung ke paru-paru untuk ditukar CO2-nya dengan oksigen. Ya. Oke. Jadi arteri, sisa arteri yang lain, misalkan arteri renalis yang ke ginjal, arteri hepatika yang ke hati, itu kaya dengan oksigen. Semua arteri kecuali arteri pulmonalis. Ya. Terus kalau vena ini darah yang di dalam vena ini kaya akan CO2. Kecuali vena pulmonalis. Karena vena pulmonalis itu baru saja kembali dari paru-paru. Jadi dia pasti banyak membawa oksigen, ya. Jadi yang berhubungan dengan paru-paru kebalikannya. Jadi kalau ada pernyataan semua arteri membawa darah kaya akan oksigen, itu salah ya, karena dibilangnya semua. Padahal ada arteri yang tidak kaya akan oksigen, itu arteri pulmonalis. Kalau vena juga, vena itu nggak selamanya kaya CO2, tapi
darahnya kayak CO2, tapi ada juga darah yang ada di vena yang membawa oksigen. Contohnya pada vena pulmonalis. Nah, kalau kapiler itu fungsinya untuk pertukaran CO2 dan oksigen di jaringan, ya. Makanya kapiler itu sangat tipis supaya mudah terjadi di difusi. Oke, terus tadi yang pertama kita sudah perbedaan arteri dan vena menurut apa tadi yang pertama tentang aliran darahnya. Yang satu meninggalkan jantung, yang satu menuju jantung. Yang kedua, darah yang ada di dalam pembuluh tadi. Yang satu kayak CO2, walaupun nggak semua ya. Yang satu kayak oksigen. Kecuali nanti dicatat, pulmonalis. Vena pulmonalis, arteri pulmonalis. Nah, yang ketiga adalah letaknya. Kalau vena, itu letaknya dekat dengan kulit. Kalau kalian lihat di tangan kalian, itu ada yang warna-warna biru, itulah vena. Jadi vena itu dekat dengan permukaan kulit dan dapat dilihat langsung. Warnanya agak kebiru-biruan. Ya, bukan berarti darahnya warna biru, enggak. Nah, kalau arteri letaknya agak ke dalam, enggak kelihatan. Ya. Oke, itu letaknya. Terus dari denyutnya. Kalau arteri itu denyutnya sama dengan jantung. Makanya kalau kalian mau lihat denyut jantung seseorang, nggak harus langsung pegang jantungnya, tapi kalian bisa pegang pergelangan tangannya untuk merasakan denyut jantung, ya, atau denyut nadinya, ya denyut nadinya itu bisa kalian rasakan karena arteri itu juga denyutnya itu sama seirama dengan denyut jantung, apalagi arteri-arteri yang masih dekat dengan jantung. Ya, misalkan arteri yang ada di lengan. Nah, ini kan satu posisi dengan jantung ya. Jadi ini denyutnya terasa, atau arteri yang masih di leher. Nah, ini terasa. Jadi kalau kalian pegang leher, ada yang berdenyut, itu adalah denyut dari si arteri. Bukan di jantung, bukan berarti di sini berdenyut ada jantung di leher, enggak ya. Itu arteri. Nah, kalau vena, denyutnya tidak terasa. Ya. Jadi walaupun dia kelihatan dari sini, tapi dia nggak terasa denyutnya. Beda dengan arteri. Nah, oke. Nah, terus ada sekat atau tidak. Kalau di arteri, dia nggak punya sekat. Sedangkan di vena, dia punya sekat. Ya. Kenapa di vena punya sekat, di arteri nggak punya sekat? Karena tadi, vena itu kembali ke jantung dan alirannya nggak secepat di arteri, apalagi kalau venanya ada di kaki. Misalkan dari kaki naik ke jantung, itu kan berarti melawan arah gravitasi, naik ke atas dia. Nah, sedangkan alirannya dan denyutnya sedikit atau rendah. Jadi kayak mana supaya darah tadi bisa naik ke atas? Naik ke atas ya. Jadi darah tadi saat sudah naik ke atas, katup tadi akan menutup supaya darah nggak balik ke bawah, supaya darahnya nggak kena gravitasi jatuh ke bawah lagi. Jadi ada katup di vena, di seluruh vena ada katup. Sedangkan di arteri katupnya hanya ada yang di jantung, di aorta nanti. Ya ini katupnya cuma di sini kalau arteri. Tapi kalau vena di sepanjang pembuluhnya terdapat katup. Nah, pembuluh vena ini sangat mirip dengan pembuluh limfa. Pembuluh limfa itu juga memiliki katup-katup yang kayak gini. Oke. Nah, terus ini jaringannya kalau bisa kalian lihat ya, kalau arteri itu lebih tebal, lebih berotot. Sedangkan jaring vena dia lebih tipis, lebih lebar. Arteri elastis, sedangkan vena kaku, ya. Itulah perbedaan dari pembuluh arteri dan pembuluh vena, ya. Oke. Coba saya tanya dulu satu orang atau beberapa orang. Miftahayun, coba dihidupkan mic-nya, Nak. Miftahayun. Yes, sir. Oke, tadi kan Bapak sudah jelaskan tentang perbedaan antara pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Coba Miftah sebutkan satu perbedaan dari arteri dan vena yang Miftah dengar tadi, yang Miftah pahami dari tadi, satu aja perbedaan dari
arteri dan vena? Arteri, aliran darahnya meninggalkan jantung menuju ke jaringan lain. Oke. Kalau vena, aliran darahnya kembali ke jantung. Oke, ya benar ya. Terima kasih Miftah. Ya, Sir. Satu lagi, Unisari. Unisari, tolong dihidupkan mic-nya, Nak. Yes, Sir. Oke. Nah, tadi ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, kalau menurut kandungan darah yang ada di dalamnya, kayak oksigen dan oksigen, kalau arteri itu kayak mana, vena kayak mana? Coba Uni. Menurut darah yang dibawanya. Kalau tadi kan Miftah menurut arah alirannya. Nah, kalau sekarang kondisi darah yang dibawanya. Kayak oksigen kah? Kayak CO2 kah? Gimana Uni? Uni? Oh, Unisarinya hilang. Unisari masih ada? Oke, kita ganti, kayaknya nggak ada. Ganti Anissa Pratiwi dengan soal yang sama. Kalau arteri dia kayak mengandung O2 atau oksigen, Ya, ya. kecuali Arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis ya. Jadi semua arteri itu membawa darah yang kaya akan oksigen. O2, Sir. Oke, kecuali Arteri pulmonalis. ya, sedangkan yang vena Kalau vena dia kaya akan CO2, kecuali vena pulmonalis. ya, yang kaya CO2 bukan venanya ya, Nak ya. Vena membawa darah, ya. Darah yang kaya CO2 bukan pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darah itu semacam jalan rayanya aja. Ya. Iya, Sir. Oke, jadi yang kaya CO2 dan oksigen itu bukan pembuluh darahnya, tapi darah yang ada di dalam pembuluh darah tadi. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang mekanisme peredaran darah ya. Jadi sebelum kalian memahami mekanisme peredaran darah, kalian baca-baca dulu tentang struktur jantung dan pembuluh darah. Karena ini sangat berikatan dengan mekanisme peredaran darah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sini. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di psikologi ya. Di psikologi ada forum diskusi. Silahkan kalian tanyakan di situ. Oke, terima kasih Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke.